Tematik kelas 3, Matematika, tema 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 3, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini dengan Ustazah Mawat kita akan belajar tentang bilangan ribuan dan bilangan puluh ribuan. Apa itu bilangan ribuan? Nah, bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Contohnya adalah 5284. Dan sedangkan bilangan puluh ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya, nah, 10.000. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang nilai tempat dari angka-angka yang ada di layar kalian. Angka 4 menempati nilai tempat satuan, angka 8 menempati nilai tempat puluhan, angka 2 nilai tempat ratusan, dan angka 5 nilai tempat ribuan. Jika dibaca, 5284. Nah, selanjutnya, angka 0 yang paling belakang menempati nilai tempat satuan. Angka 0 yang selanjutnya menempati nilai tempat puluhan. Angka 0 yang ketiga menempati nilai tempat ratusan. 0 yang terakhir menempati nilai tempat ribuan. Angka 1 menempati nilai puluh ribuan. Jika dibaca, nah, 10.000. Selanjutnya, kita akan mengurutkan bilangan ribuan dari yang kecil ke yang besar. Kita lihat dari deretan angka-angka berikut itu, ada angka yang paling kecil. Nah, mana yang paling kecil? Oke, yang pertama adalah 1250. Selanjutnya 2250. Selanjutnya 3250. Yang berikutnya lagi angka 4250, dan yang paling besar adalah 5250. Nah, sudah kita pelajari dari mengurutkan bilangan yang paling kecil ke yang paling besar. Selanjutnya kita akan melanjutkan mengurutkan bilangan ribuan dari yang besar ke yang paling kecil. Mana bilangan yang paling besar? 5250. Yang kedua, 4250. Yang ketiga, 3250. Yang selanjutnya 2250, dan yang paling kecil adalah 1250. Oke, kita sudah mempelajari tentang bilangan ribuan dan bilangan puluh ribuan. Selanjutnya yang akan kita pelajari adalah penjumlahan bilangan ribuan. Ada 2 teknik yang bisa kita pakai. Yang pertama, teknik tanpa menyimpan. Yang kedua, teknik dengan menyimpan. Yang berikutnya ini yang kita pakai adalah yang tanpa menyimpan dulu ya. Nah, ada tabel berisi nama-nama perusahaan dan juga jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya. Ada pertanyaan di bawahnya itu, berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan D dan perusahaan E? Jawabannya, oke. Nah, perusahaan D menghasilkan 3250, sedangkan perusahaan E menghasilkan 2200 kotak per bulannya. Jika kita jumlahkan, kita harus menjumlahkan dari bilangan yang paling belakang sendiri. 0 ditambahkan 0 sama dengan 0, 5 ditambahkan 0 sama dengan 5, 2 ditambah 2 sama dengan 4, 3 ditambah 2 sama dengan 5. Jadi hasilnya adalah 5450. Selanjutnya, ini yang dengan teknik dengan menyimpan. Ya, menyimpan. Ada tabel yang sama, tapi pertanyaannya berbeda nih. Berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan C? Perusahaan A menghasilkan 1200 kotak. Perusahaan C menghasilkan 4800 kotak. Jika dijumlahkan, kita jumlah dari bilangan paling belakang sendiri. 0 tambah 0 sama dengan 0. 0 tambah 0 sama dengan 0.
2 ditambahkan 8 itu 10 anak-anak. Nah, kita nggak bisa menuliskan angka 10 langsung di situ. Yang kita tuliskan adalah 0 terlebih dahulu. Nah, angka satunya kita simpan di atasnya angka 1 depannya. 1 ditambah 1 ditambah 4 sama dengan 6. Nah, jadi jumlah susu kemasan yang dihasilkan oleh perusahaan A dan perusahaan C adalah 6.000. Nah, sudah penjumlahan ya. Sekarang kita belajar tentang pengurangan bilangan ribuan. Sama, ada 2 teknik juga. Yang teknik pertama, tanpa meminjam. Dan teknik kedua adalah dengan meminjam. Nah, langsung contoh soal ya. Ada angka 5.478 dikurangi 1.254. Kita menggunakan pengurangan secara bersusun. Nah, angka-angkanya harus ditulis sejajar ya. Nah, mana angka yang bawah nih? Oke, angka bawah sudah tersusun. Kita tarik garis panjang dan juga tanda pengurangan. Kita harus mengurangi dari bilangan paling belakang sendiri. 8 dikurangi 4, 4. 7 dikurangi 5, 2. 4 dikurangi 2, 2. 5 dikurangi 1, 4. Jadi hasilnya adalah 4.224. Gampang kan? Nah, yang berikutnya itu yang kita menggunakan teknik dengan meminjam. Nah, kita kurangi dari yang paling belakang. 9 dikurangi 6, 3. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 9 itu nggak bisa. Nah, karena apa? Karena 2 lebih kecil dari 9. Maka kita harus meminjam angka yang di depannya. Angka 4 kita pinjam 1. Angka 2 menjadi angka 12. 12. Nah, angka 4 karena sudah dipinjam 1 menjadi angka 3. 12 dikurangi 9, 3. 3 kurangi 1, 2. Hasilnya adalah 2.323. Contoh yang berikutnya. Oke, kita menemukan lagi bilangan yang nggak bisa dikurangi. 0 dikurangi 5. 0 dikurangi 5. Bilangan 0 itu lebih sedikit dari 5. Maka yang harus kita lakukan adalah meminjam angka yang di depannya. Nah, oke, bilangan 0 menjadi angka 10, sedangkan angka 6 yang sudah dipinjam menjadi angka 5. Bilangan 0 yang berikutnya, meminjam lagi menjadi 10, angka 1 habis. 10 dikurangi 5, 5. Lalu 5 dikurangi 2, 3. 10 dikurangi 5, 5. Hasilnya adalah 535. Gampang dong. Nah, sudah penjumlahan dan penjumlahan dan juga pengurangan. Nah, maaf ya, agak grogi nih. Nah, kita akan mempelajari tentang perkalian. Apa itu perkalian? Perkalian artinya menjumlahkan bilangan yang sama secara berulang. Nah, Ustazah harap kalian menghafalkan perkalian dari angka 1 sampai 100. Nanti ketika kita bertemu di sekolah, kalian harus menyetor hafalan perkalian itu. Oke? Nah, ada contoh soal. Udin memiliki hewan peliharaan. Hewan peliharaan Udin adalah 2 ayam betina dan 2 ayam jantan. Kedua ayam betina peliharaan Udin bertelur masing-masing 10 butir. Berapa banyak anak ayam Udin semuanya? Nah, 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jika ditulis dalam bentuk perkalian adalah 2 kali 10 sama dengan 20. Soal selanjutnya. Nah, jika Udin memiliki 3 buah kandang yang berisi masing-masing 12 ekor ayam, maka, nah ingat, penjumlahan berulang. 12 ditambah 12 ditambah 12 sama dengan 36. Jika ditulis dalam perkalian adalah 3 kali 12 sama dengan 36. Cara lain untuk menyelesaikan soal tersebut, nah 12 itu 10 ditambah 2, lalu kalikan masing-masing bilangan dengan angka 3.
Lalu jumlahkan hasilnya. 3 kali 10 sama dengan 30. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jika dijumlahkan hasilnya 36. Samakan dengan teknik yang paling atas. Nah, jika kalian menemukan soal dengan bilangan yang besar, kita bisa menghitungnya dengan cara berikut ini. 2 kali 220. 210? Aduh, maaf salah lagi. Nah, sifat pertukaran perkalian itu, 2 kali 210 sama dengan juga 210 kali 2. Kita balik ya, berarti sekarang 210 dikali 2. 210 itu 200 ditambah 10 ditambah 0. Kalikan masing-masing bilangan dengan angka 2. 2 kali 200 sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 2 dikali 0 sama dengan 0. Jika dijumlahkan, hasilnya adalah 420. Nah, kita juga bisa menggunakan dengan cara bersusun. Kita tulis seperti itu ya. 0 paling belakang kita kalikan dengan 2. 0 dikali 2 sama dengan 0. Bilangan depannya 1 dikali 2 hasilnya 2. Dan 2 dikali 2 hasilnya 4. Jadi samakan hasilnya dengan yang depan tadi, 420. Nah, perkalian sudah kita pelajari. Sekarang kita belajar tentang pembagian. Kira-kira anak-anak itu tahu nggak ya apa itu pembagian? Nah, Pembagian adalah pengurangan berulang sampai tidak ada yang tersisa, habis. Contoh soalnya, Udin dan kawan-kawan akan membuat mozaik menggunakan biji-bijian. Pak Guru memiliki 10 biji kacang merah yang akan dibagikan kepada 2 kelompok dengan jumlah yang sama banyaknya. Berapa banyak biji kacang merah yang diterima setiap kelompok? Nah, kita harus menuliskan angka 10 terlebih dahulu. 10 kacang merah yang dibagi kepada 2 kelompok. Jadi harus dikurangi angka 2 sampai nilainya habis. 10 dikurangi 2, 8. 8 dikurangi 2, 6. 6 dikurangi 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Habis ya. Atau bisa juga ditulis 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi, masing-masing kelompok mendapatkan 5 biji kacang merah. Nah, jika kalian menemui bilangan yang lebih besar, kita bisa menggunakan teknik pembagian berikut ini. Ada soal 52 dibagi 2. Hasilnya berapa? Kita pakai cara ini ya. Angka 52 kita tuliskan di bagian dalam. Angka 2-nya kita tuliskan di bagian luar. 5 kita bagi terlebih dahulu. Kita ambil angka yang paling depan, angka puluhan. 5 dibagi 2, hasilnya 2. 2 dikalikan 2, hasilnya 4. Nah, 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 1 dibagi 2 tidak bisa ya, maka 2 harus turun. Menjadi angka 12. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 6 dikalikan 2 hasilnya 12 juga. 12 dikurangi 12, 0. Jadi tetap prinsipnya adalah harus sampai 0 baru kita menemukan jawabannya. 52 dibagi 2 hasilnya adalah 26. Nah, 5 Ustazah kasih tanda merah karena 5 itu bilangan puluhan, 2 yang warna kuning itu menempati satuan. Oke,
kita sudah habis materinya untuk matematika tema 1. Ingat, tetap terapkan protokol kesehatan. Jaga jarak aman, selalu menggunakan masker, cuci tangan sering-sering, dan juga makan makanan bergizi. Mari kita akhiri belajar kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.